Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, malam hari ini kita lanjut lagi kajian kita rutin malam Sabtu dengan pembahasan yang pertama amalan ringan. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini amalan ringan nomor 11, kaitannya dengan puasa Syawal. Ya, puasa Syawal. Saya menggunakan urutan sampai 11 ini dari sebuah kitab dengan judul Al-Ajrul Kabir bil Amalil Yasir. Pahala yang besar didapat dengan amalan yang sedikit. Artinya dengan amal yang cuma dilakukan singkat, tidak terlalu berat, bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita lihat tentang amalan puasa Syawal. Monggo dibaca. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawwalin kana kasiyamid dahri." Siapa yang melakukan puasa Ramadan lantas ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Lihat, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib berarti, lalu ia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ba'da Ramadan wonten Syawal, maka pahalanya adalah seperti dia berpuasa dahr. Dahr itu berpuasa setahun penuh. Lihat di sini yang disebutkan, satu, puasa Ramadan dulu. Kemudian yang kedua, ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh. Di sini syaratnya, satu, puasa Ramadan. Kemudian dua, ikutkan dengan puasa 6 hari. Nanti caranya nanti akan disebutkan. Kemudian pahala yang diperoleh, pahala puasa setahun penuh. Baik, kita lihat keterangan dari salah seorang ulama Syafi'iyah, Imam Ibrahim Al-Baijuri. Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah memberikan alasan kenapa sampai puasa 6 hari Syawal mendapat pahala puasa setahun. Karena puasa 1 bulan Ramadan sama dengan berpuasa selama 10 bulan. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa selama 2 bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardu. Jika tidak, maka tidak ada kekhususan untuk hal itu. Karena ingat, satu kebaikan diberi ganjaran dengan 10 kebaikan yang semisal. Nah, kita lihat di sini, satu kebaikan minimalnya dibalas 10. 6 hari puasa kali 10 berapa? 60. Sama dengan 2 bulan.
1 bulan puasa dikalikan 10 berarti 10 bulan. 10 bulan plus 2 bulan tadi jadi berapa? 12 bulan. Maka puasa yang ada jadi totalnya seperti dia melakukan puasa 12 bulan. Ya, seperti dia melakukan puasa 12 bulan. Lalu dikatakan di sini satu kebaikan ingat diberi ganjaran dengan 10 kebaikan yang semisal. Nah, lalu ada keterangan lagi mengenai cara puasanya. Mengenai cara puasa Syawal, Imam Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan yang lebih afdol puasa Syawal dilakukan mutasil, langsung sehari setelah salat Id 2 Syawal. Puasa tersebut juga afdolnya dilakukan mutatabi'ah, yaitu berturut-turut. Walaupun jika puasa tersebut dilakukan tidak dari 2 Syawal, tidak mutasil, juga tidak dilakukan berturut-turut, tidak mutatabi'ah, tetap dapat ganjaran puasa setahun. Termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadan. Misalnya karena di Ramadan punya uzur sakit. Hal ini dikatakan oleh ulama mutaakhirin, ulama belakangan. Taib, lihat di sini cara lakukan. 1. Muttasil. Muttasil itu artinya bersambung. Setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2-nya langsung puasa Syawal. Namun saat ini mungkin atau enggak ini? Tanggal 2 Syawal langsung puasa Syawal. Biasanya sibuk apa tanggal 2? Masih Syawalan? Masih lanjut silaturahmi, ya. Terus masih pingin makan-makan. Betul nggih? Masih pingin makan-makan. Makanannya masih numpuk di rumah. Apa biasanya opor gitu? Ya, masih numpuk ketika tanggal 2 Syawal. Ya enggak seperti ini juga enggak apa-apa. Namun kata Imam Ibrahim Al-Baijuri di sini langsung setelah tanggal 1 Syawal, yaitu dari 2 Syawal lebih bagus. Kemudian kalau puasanya dilakukan mutatabi'ah, baiknya itu berturut-turut. Berarti kalau misalnya puasanya dari tanggal 2 nggih, langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 Syawal pun rampung. Sudah rampung untuk puasa Syawal. Tanggal 8 sudah bebas lagi dia. Bagusnya mutatabi'ah, berurutan. Langsung harinya ini dirapel semuanya, 6 langsung rampung, enggak tunda-tunda. Itu lebih bagus. Namun tunda-tunda pun enggak masalah. Misalnya tanggal 2, lompat lagi minggu depannya lagi, lompat lagi. Ya, selama masih di bulan Syawal dibolehkan. Dan bagusnya kata Imam Ibrahim Al-Baijuri, muttasil, nyambung langsung setelah tanggal 1. Kerjakan dari tanggal 2. Setelah itu mutatabi'ah, berurutan. Namun kalau lakukan di pertengahan bulan Syawal pun bukan masalah. Mau lakukan di akhir-akhir pun bukan masalah. Bahkan ada yang darurat akhir-akhir itu baru dirapel semuanya, karena awal-awal nggak bisa, sibuk jagung, sibuk manten, sibuk masih Syawalan juga, beberapa terah mesti diselesaikan Syawalannya, nggak sempat. Boleh, walaupun tidak dilakukan di awal Syawal tadi. Terus berikutnya, cara melaksanakan puasa Syawal adalah: pertama, puasanya dilakukan selama 6 hari. Lihat, sekarang kita lihat cara melakukan puasa Syawal. 1. Puasanya 6 hari. Nggak boleh kurang dari 6 hari. Terus 2. Lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri, namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal. Tidak mengapa diakhirkan, yang penting masih di bulan Syawal. Tengah-tengah boleh, akhir-akhir saking bulan Syawal juga boleh. 3.
Lebih utama dilakukan secara berurutan, namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Lakukan secara berurutan lebih bagus. Misalnya dia lakukan tanggal 10 Syawal, tanggal 10, 11-nya, 12-nya, 13-nya, 14, 15. Rampung. Berurutan dia buat lebih bagus. Tidak berurutan nggak masalah. Terus nomor 4, usahakan untuk menunaikan qada puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Dan ingatlah, puasa Syawal adalah puasa sunnah, sedangkan qada Ramadan adalah wajib. Sudah semestinya ibadah wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Nah, ini poin nomor 4, ini penting sekali. Ibu-ibu biasanya di bulan Ramadan nggak puasa berapa hari? Ibu-ibu 6 hari itu ngapain itu nggak puasa? Hah? Pray. Wis ngerti toh Pak? Pray ini toh Pak? Ada tamu. Ada tamu 6 hari. 6 hari nggak boleh puasa. Nah, bagusnya ibu di bulan Syawal segera untuk lunasi utang puasa tadi. Setelah ibu rampung dari qadha atau nyaur puasa tadi, lalu lakukan puasa Syawal, itu lebih bagus. Karena ibu nanti lebih pentingkan puasa wajib. Terus lakukan puasa sunnah. Yang pertama, manfaatnya lebih cepat lepas saking kewajiban daripada ditunda-tunda. Wong ada kok ibu-ibu yang pernah nanya, Ustadz saya dari sekolah dulu belum nyaur utang puasa. Saiki lagi ngaji baru paham. Utangnya numpuk. Misalnya balik lagi pas SMP. Saking SMP loh ini, belum bayar utang puasa. Lanjut SMA, belum bayar juga. Lanjut kuliah, belum bayar juga. Pas bar kuliah, rabi nikah, baru ingat tadi dari SMP, SMA, kuliah itu belum bayar utang puasa. Berapa tahun kira-kira itu? Berapa utang ini coba lihat? Telu papat 10. Tak satu Ramadan berapa kali nggak puasa Bu? 6. Berarti 6 ping 10. Wah, swidak coba lihat itu 60 hari. Utang nggak itu? Utang. Boleh nggak diganti fidyah? Nggak boleh. Disuruh nyaur ya nyaur. Maka kalau ibu dahulukan misalnya setelah Ramadan langsung di bulan Syawal itu jenengan bayar tadi nyaur utang puasa, nggak mungkin ada masalah kayak gini. Nggak mungkin ada masalah utang puasanya numpuk. Itu nggak mungkin. Biasanya terjadi utang puasanya numpuk itu kalau malas untuk bayar bar Ramadan. Bulan berikutnya lagi, wah mengaku sibuk. Bulan berikutnya lagi, wah pas bulan Desember musim apa? Ungkrung, wah sudah buatan sempat. Iya dah, buatan sempat. Sore pagi tekan sore golek ungkrung, wah, gimana mau puasa dia? Mau disuruh nyaur ya males. Lemes kalau suruh puasa pas golek ungkrung tadi, nggak sempat. Nunda lagi, nunda terus sampai terakhir niku Sya'ban nggih. Ruah, bulan Ruah. Kenapa itu terakhir? Wah, Aisyah dulu pernah nunda utang puasanya sampai bulan Ruah, bulan Sya'ban. Dia baru lunasi ketika itu. Kenapa baru lunasi ketika itu? Sibuk ngurus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utang puasanya baru dibayar sebelum Ramadan, yaitu 1 bulan sebelum Ramadan apa? Bulan Ruah nggih. Ya, Sya'ban. Itu baru sempat lo bayar. Namun Aisyah bayarnya segera itu di bulan Sya'ban, enggak nunda-nunda lagi setelah itu. Tanda gini Bu, terakhir Bapak Ibu yang masih punya utang puasa, terakhir bayar utang puasa itu sebelum masuk Ramadan berikut. Jika ada yang punya kasus kok punya kesempatan untuk nyaur, kok sebelum masuk Ramadan punya kesempatan, setelah masuk Ramadan belum bayar, maka punya 2 kewajiban. Ingat 2 kewajiban ini disinggung oleh ulama Syafi'iyah. 1, tetap nyaur utang puasa tadi.
Dua, selain punya utang puasa, punya kewajiban bayar fidyah. Apa kewajibannya berapa? Tambah berapa? Jadi berapa? Dua. Satu apa? Nyaur utang puasa tadi. Dua apa? Bayar fidyah. Nah, tadi swida. Tadi toh 60 hari kan? 60 hari itu utang puasa. Kan nunda-nunda terus sampai Ramadan berkali-kali itu berulang kan? Belum bayar-bayar juga. Maka punya dua kewajiban. Yang pertama, 60 hari tadi harus dibayar. Yang kedua apa, Bu? Bayar fidyah. Fidyahnya berapa kali? 60. Gampangane fidyah itu ya adalah memberi makan. Ya, memberi makan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup berpuasa karena sudah sepuh misalnya. Nah, kalau ini kita bahas fidyah untuk tadi ya. Maka kewajibannya adalah memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan ya berarti makan. Snack, jenengan makan snack pagi-pagi, gorengan pagi-pagi. Itu sudah disebut makan apa belum? Sudah makan apa belum? Belum. Makan Indomie pagi-pagi sudah disebut makan belum? Belum juga. Terus makannya jenengan itu apa kalau gitu disebut makan? Nasi. Nah, berarti satu bungkus nasi. Tambah apa lawe apa? Nasi kucing minimalnya apa lawe? Oseng-oseng. Tambah apa lagi? Telur apa tempe ya. Nah, itu satu bungkus jenengan buat. Itu namanya satu fidyah. Berarti kalau 60, jadi 60 apa berarti? 60 bungkus. Berarti itulah gantinya tadi. Selain nyaur utang puasa 60 hari plus bayar fidyah 60 bungkus makanan dikeluarkan. 60. Seandainya itu dia tunda numpuknya tadi. Oh, ternyata dari SMP, SMA terus kuliah ya, sudah nikah lagi, masih nunda lagi, totalnya jadi 20 tahun misalnya. Misalnya ya ada kok. Ada yang ngeyelan kayak gini kok. Jadi 20 tahun tinggal dikalikan 6. Berapa coba 6? 20 kali 6 120. Berarti tinggal kalikan 120 hari utang puasa plus 120 fidyah. Pokoknya kerjaannya itu nyaur terus. Bisa misalnya dia capek kalau berurutan nggak bisa, nggak sanggup, ya sudah. Puasanya Senin Kemis lah. Namun Senin Kemis niatannya itu qadha. Niatannya itu nyaur utang puasa tadi. Bukan niatannya puasa wajib, namun dia sesuaikan dengan Senin Kemis saja untuk memperingan, boleh. Berarti satu hari dia dapat kalau satu bulan dia dapat 8 hari kali taruhlah 10 atau 11 berarti 88 hari. Ya, taruhlah 2 tahun pun nanti bisa lunas. Siapa suruh nunda-nunda? Iya toh? Baru sadar itu. Pas lagi ngaji di Karang recek lagi itu. Dengar ini. Ya Allah, utangku ki akeh tenan ya. Iya, resiko. Baru tahu peraturannya juga itu. Ya ngeyelan soalnya. Nunda-nunda terus. Hah? Iya. Pokoknya nyaur sekarang ini. Kalau makannya biasanya soto ya berarti soto 60 porsi. Golek uang miskin. Suruh datang sini ini fidyah aku iki. Orang nyaur 60 hari. Nah, dia kumpulin orang miskin. Harus orang miskin loh, nggak boleh uang sugih. Dia harus cari orang miskin. 60 bungkus makan tadi berikan pada orang miskin. Ya, bisa. Soto disebut makan nggak? Makan. Nah, berarti 60 soto, 60 porsi soto. Nah, dia kumpulkan orang miskin di situ. Kalau biasanya nganggo apa? Ayam, ya toh? Ayamnya potong itu paha ya toh? Nah, berarti keluarkan ayam paha tadi juga. Yo resiko. Siapa suruh urung nyaur? Mudah-mudahan ya ada yang kayak gitu ya toh. Terus soto gratis wong miskin. 60 orang miskin. Nah, alhamdulillah itu. Orang masya Allah, alhamdulillah.
Jadi paham ya? Itu kewajiban utang puasa yang ditunda-tunda terus. Ini tak ingatkan ini. Sebelum masuk ini bulan masih panjang. Niki lagi Januari, Ramadan itu awal Mei nanti. Masih ada berapa hari? Dihitung-hitung. Ibu yang belum lunas segera lunasi. Atau bapak yang waktu itu sakit di bulan Ramadan belum nyaur utang puasanya segera nyaur. Makanya kembali tadi kalau puasa Syawal, di bulan Syawal itu kita rutinkan dulu nyaur utang puasa. Misalnya pada ibu nyaur utang puasa dulu, nggak mungkin ada pikiran seperti ini utang puasa ada terus, nggak mungkin karena sudah lunas. Itu hikmahnya. Jadi ketika di bulan Syawal kondisikan dulu untuk nyaur utang puasa. Kalau utang puasanya sudah rampung, silakan lakukan puasa Syawal. Ustadz, utang saya numpuk ketika dia sudah lunasi dulu. Ustadz, saya nggak sempat lakukan puasa Syawal karena terlalu mepet sekali. Dikarenakan awal-awal bulan itu biasanya jagung dulu, Syawalan dulu, nggak sempat untuk nyaur. Ya sudah pertengahan. Iya, saya cuma bayar kodok puasa saja, nggak sempat untuk puasa Syawal. Ya sudah. Gimana lagi? Dia dahulukan yang wajib. Namun ini cuma untuk kasus puasa Syawal saja. Adapun misalnya ada yang punya lakukan puasa lain, misalnya masih punya utang puasa, ingin lakukan puasa Asyura, ingin lakukan puasa Arafah, masih dibolehkan walaupun masih punya utang puasa. Nanti setelah puasa Asyura atau Arafah baru nyaur utang puasanya tadi. Ini paham ibu-ibu nih? Sing duwe masalah biasanya ibu-ibu loh ini. Utangnya numpuk-numpuk kayak tadi ini kasusnya ibu-ibu. Kalau bawa bapak jarang kecuali sakit. Ya. Namun kalau yang tadi pokoknya dia nunda sampai Ramadan berikut belum bayar, tidak ada uzur. Kalau ada uzur misalnya jenengan hamil, menyusui, memilih pendapat saya tetap nyaur utang puasa sampai Ramadan berikut masih hamil menyusui, tunda lagi nggak apa-apa. Di tahun berikutnya lagi hamil menyusui lagi, misalnya 4 tahun hamil menyusui terus, tahun kelima hamil meneh anak ketiga. Iya ada kok suami kayak gitu. Wonten Pak? Wadah. Sampai 6 tahun. 6 tahun ya. Itu kan sudah numpuk berapa bulan tadi? 6 tahun berarti 1 bulan berarti jadi puasanya coba 30 kali 6 berapa? 30 kali 6 180 hari. Nah ini sudah berat. Untuk wanita hamil menyusui ya, khusus seperti ini ya. Maka nantinya kalau nggak bisa seperti ini karena terlalu berat, gantinya adalah fidyah. Fidyah 180 bungkus makanan. Kalau soto tadi 180 porsi soto. Berikan kepada siapa? Orang miskin. Dia cari misalnya sulit cari di Wonosari, ya sudah cari di pelosok mana, Ngawen, Ngelipar sana misalnya. Dia bawa soto itu di sana 180 porsi tadi. Ngundang orang-orang miskin itu untuk makan situ. Nah, itu tertunaikan, maka fidyahnya jadi selesai. Nah, di antara hikmahnya puasa Syawal, Bapak Ibu-ibu sekalian, puasa Syawal itu ibaratnya seperti sholat ba'diyah. Karena ini puasa Ramadan, ya. Setelah Ramadan itu ada namanya ba'diyahnya, maka diperintahkan lakukan puasa Syawal. Sebelum Ramadan itu bulan Sya'ban, makanya bulan Sya'ban juga dianjurkan puasa. Itulah qobliyahnya. Salat wajib, ya salat wajib yang ada qobliyah sama ba'diyah salat apa nggih? Nah, zuhur nggih, misalnya zuhur. Sebelum sholat zuhur ada qobliyah sekawan rakaat, itu untuk persiapan sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Itu untuk persiapan. Ba'diyahnya setelah sholat zuhur untuk nutupi. Siapa tahu ketika zuhurnya tadi itu ada kekurangan-kekurangan. Maka rawatib ibaratnya seperti itu.
Maka puasa Syawal itu ibaratnya seperti rawatib ba'diyah. Berarti kita jadi menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dengan lakukan puasa Syawal. Jadi sempurna puasa Ramadan tadi. Kekurangan-kekurangan tertutupi dengan puasa sunnah Syawal tadi. Itu hikmahnya. Dan juga kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan bahwasanya puasa Syawal juga selain untuk ibaratnya seperti ba'diyah, ingat balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kita puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa Syawal, berarti kebaikan diikuti lagi dengan kebaikan. Nah, di situ yang disebut amal baik. Yang masalah itu kalau kita lakukan amalan kebaikan, setelah lakukan baik ini malah lakukan maksiat. Bar Ramadan, wis poso lo sempurna. Di bulan Ramadan sholatnya tertib 5 waktu. Bar Ramadan sholatnya sudah jadi bolong-bolong. Itu namanya kerjakan kebaikan, ikutkan dengan kejelekan. Kalau kayak gini para ulama katakan berarti amalan di bulan Ramadan itu masalah. Karena harusnya amalan baik itu nanti berakibat baik. Amalan jelek akibatnya jelek juga. Berarti kok kita setelah Ramadan lakukan amalan jelek, berarti di bulan Ramadan ada masalah. Mungkin boten ikhlas. Sholatnya ingin cari pujian, didengar orang. Sholatnya ria, bisa jadi. Sholatnya cuma karena ingin dilihat Pak Imam. Atau mungkin masjid sengaja buat hadiah, siapa yang tertib di bulan Ramadan dapat hadiah sekian. Akhirnya dia tertib sholat cuma gara-gara ingin cari hadiah tadi. Berarti buatan ikhlas. Iya kan? Maka jadi masalah. Kok setelah Ramadan kok jadi jelek? Berarti di bulan Ramadan amalannya itu bermasalah. Sebaliknya kalau di bulan Ramadan kita lakukan amalan baik, setelah Ramadan kok dilanjutkan kebaikan lagi, maka syukurlah kepada Allah, berarti di bulan Ramadan kita lakukan amalan baik. Tanda amalan Ramadan diterima. Paham ini? Kalau kebaikan diikuti kebaikan lagi, berarti kebaikan sebelumnya tandanya itu diterima. Namun kok kalau ini kebaikan diikutkan dengan kejelekan, tanda kebaikan itu tidak diterima. Maka jadikan amalan kita ikuti baik terus. Setelah lakukan ini, lakukan lagi kebaikan yang lainnya. Makanya Allah katakan, fa idza faragta fansab. Jika engkau selesai dari satu ibadah, beralihlah kepada ibadah yang lainnya. Maka ngaji juga gitu. Kita ngaji tholabul ilmi kan amalan baik. Tanda amalan ini diterima bagaimana? Setelah ngaji jadi baik lagi. Kok bar ngaji kok tambah elek? Wongnya tambah pelit. Tambah apa meneh? Sombong. Tambah apa lagi? Hah? Ibadahnya kok tambah malas. Padahal itu setelah ngaji, maka tanda ngajinya itu belum ikhlas. Tanda ngaji yang benar itu gimana? Ini kebaikan diikuti lagi dengan kebaikan. Kaidahnya tadi kata Ibnu Rajab, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah diikuti dengan kebaikan selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Demikian yang kita sampaikan untuk kesempatan ya malam hari ini. Pekan depan libur 1 kali nji. Sabtu besok masih ada di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, diberikan tambahan ilmu,
diberikan taufik untuk beramal soleh, dan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.